Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal imamil mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji daripada kitab Takrib karya Imam Abi Suja Al-Asfahani, khusus pasal terkait tentang penyamaan kulit yang bisa disamak dan yang tidak bisa disamak. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa julutul maitati tadhuru bidzibaki illa jildal kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima wa adbul maitati wa sya'ruha najisun illal adamiyya. Pasal ini menerangkan tentang kulit-kulit yang bisa disamak dan kulit-kulit yang tidak bisa disamak. Mu'alif mengatakan bahwa kulitnya bangkai itu bisa menjadi suci dengan cara disamak, kecuali kulitnya anjing dan babi dan hewan-hewan yang terlahir dari anjing dan babi atau salah satu di antara dari keduanya tadi. Di dalam fikih Islam, bangkai adalah semua binatang yang telah mati tanpa proses penyembelihan secara syariat. Jadi kalau ada hewan yang sengaja dibunuh tanpa proses disembelih secara syariat, maka hewan tersebut menjadi bangkai, atau disembelih tapi tidak membaca basmalah, atau disembelih oleh orang yang bukan Islam, maka hewan tersebut disebut bangkai. Hukum daging binatang seperti itu adalah haram untuk dimakan. Tapi Islam memberikan alternatif agar binatang tersebut tidak mubazir dan bisa dimanfaatkan. Sekalipun binatang tersebut telah menjadi bangkai, caranya adalah memanfaatkan kulit dari binatang tersebut. Dulu para sahabat pernah suatu ketika menyeret-nyeret bangkai kambing. Sahabat ingin membuang bangkai kambing tersebut. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan sahabat agar kulit daripada binatang tersebut diambil manfaatnya. Lantas para sahabat mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa binatang tersebut adalah bangkai ya Rasulullah, tidak disembelih terlebih dahulu. Akan tetapi Rasulullah SAW menjelaskan bahwa bangkai sekalipun bisa menjadi suci, bisa dimanfaatkan kulitnya apabila disamak terlebih dahulu. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana ketentuan terkait samak itu sendiri? Sebelumnya kita harus pahami bahwa di dalam fikih kita mengenal kategori kulit binatang yang dibagi menjadi 3, yaitu kulit yang suci, yang kedua kulit binatang yang memang tidak bisa suci, dan
kulit binatang yang bisa suci setelah disamak. Kulit yang suci tersebut, baik itu disucikan dengan cara disamak maupun tidak, hanya pada hewan yang halal dimakan dan telah disembelih. Adapun kulit binatang yang memang tidak bisa suci, dalam arti sekalipun disamak ia tetap najis, adalah kulitnya anjing dan babi atau anak dari anjing atau babi, atau semisal anjing mengawini salah satu hewan dan lahir yang tidak bisa disebut itu anjing secara sempurna, itu juga sama-sama najis kulitnya. Adapun kulit yang bisa suci setelah disamak adalah kulit hewan yang halal dimakan tetapi mati tanpa disembelih terlebih dahulu. Semisal apabila ada kambing atau sapi di mana kambing atau sapi ini terdahulu mati sebelum disembelih, maka kulitnya bisa dimanfaatkan dipakai untuk yang lain dengan catatan harus disamak terlebih dahulu. Kulit bangkai binatang tadi dapat kita manfaatkan untuk banyak hal. Seperti kita gunakan, kita manfaatkan menjadi sabuk, tas, sepatu, dan lain sebagainya. Para ulama ahli fikih berbeda pendapat dalam soal tersebut. Kebanyakan dari ulama telah sepakat bahwa kulit bangkai yang dapat diambil manfaatnya ialah kulit bangkai yang benar-benar suci dan halal untuk dimakan. Sehingga hewan seperti babi atau anjing serta spesies keturunannya tidak dapat masuk dalam kategori ini. Lantaran babi dan anjing serta spesies keturunannya tersebut sudah sangat jelas keharamannya di dalam Al-Quran ataupun hadis. Sebelum dimanfaatkan, mayoritas ulama telah sepakat bahwa kulit bangkai binatang tersebut harus disamak terlebih dahulu. Jadi, apabila ada sapi atau kambing yang mati, kulitnya tetap bisa dimanfaatkan, tapi harus melalui proses disamak terlebih dahulu. Adapun proses samak ialah dengan membersihkan dahulu segala sesuatu yang membuat busuk, lendir-lendir dan lain-lain dibersihkan terlebih dahulu. Setelah itu diberi cairan seperti cuka atau semisalnya. Kalau dulu ada yang mengatakan dengan cara menumbuk daun salam, kemudian dilaburkan ke kulit tersebut, direndam beberapa waktu. Setelah dirasa lendir-lendir bisa hilang, maka kulit bangkai binatang tersebut menjadi suci dan bisa dimanfaatkan. Adapun kulit bangkai yang tidak bisa disamak ialah kulitnya babi dan anjing serta spesies yang diturunkan dari keduanya. Mayoritas ulama menyimpulkan bahwa ular, buaya, harimau, dan sejenisnya atau hewan-hewan yang lain tetap bisa disamak. Akan tetapi binatang-binatang yang haram dimakan tersebut tetap dihukumi najis. Babi dan anjing dikecualikan karena sudah sangat jelas dalam Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu,
babi dan anjing dan spesies keduanya tidak boleh dimanfaatkan. Lalu, apakah kulit bangkai yang telah disamak menjadi halal dimakan ataukah tidak? Para ulama berbeda pendapat. Di antaranya menyatakan bahwa kulit bangkai yang telah disamak boleh dimakan jika asalnya berasal dari hewan yang halal dimakan. Begitu pula sebaliknya, apabila asal hewan tidak boleh dimakan, tidak halal, maka tidak diperbolehkan memakan kulit bangkai binatang tersebut. Namun, mayoritas ulama menganggap bahwa kulit bangkai yang sekalipun telah disamak tetap haram dimakan. Karena ia berasal dari bangkai, bukan dari hewan yang disembelih secara syariat itu. Adapun apabila hanya dimanfaatkan, kan digunakan dalam bentuk aksesoris atau dimanfaatkan seperti sabuk, sepatu, tas, baju, dan lain-lain, maka hal tersebut hukumnya boleh, asalkan bukan berasal dari hewan yang jelas-jelas najis seperti anjing dan babi. Mu'alif juga mengatakan bahwa admul maitah atau tulang bangkai, wa sya'ruha, dan rambut-rambut bangkai, bulu-bulu bangkai, semuanya adalah najisun, najis. Nah ini aslinya ya semua bangkai itu najis. Tapi ada pengecualian di kulit itu saja apabila disamak. Dan tulang bangkai ataupun bulunya bangkai itu najis kecuali bangkainya anak Adam. Jadi rambutnya anak Adam sekalipun telah menjadi mayat itu suci, tetap dinilai suci. Atau tulang-tulang dari anak Adam atau manusia sekalipun telah menjadi bangkai tetap saja suci. Dalam arti apa? Kita tidak perlu mensucikan badan kita apabila menyentuh daripada bangkai anak Adam atau manusia. Hanya cukup membersihkannya, atau disunahkan paling banter kita disunahkan untuk berwudu apabila kita menyentuh anak Adam yang telah meninggal itu tadi. Itu yang bisa kita pahami dari pasal ini. Secara kesimpulannya bahwa kita bisa memanfaatkan kulit bangkai sekalipun asal hukum dari bangkai itu najis, tapi bisa menjadi suci lantaran proses penyamaan itu sendiri. Terima kasih. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.